Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau siapkan hati. Kita mau sambut Dia. Kita mau makan banyak-banyak. Kita mau minum banyak-banyak. Untuk menjadi bekal Bapak Ibu sepanjang hari. Tubuhku adalah makanan. Benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Jangan berdiam diri. Mengucap syukurlah dengan mulut Bapak Ibu. Mengucap syukurlah. Serukan nama Yesus. Keluarkan kalimat. Berserulah. Panggil nama Tuhan Yesus. Dan katakanlah firman. Karena firman adalah anak manusia. Firman adalah Allah. Barang siapa makan firman banyak-banyak, Alkitab mengatakan ia tidak akan lapar lagi. Alkitab mengatakan kegelapan tidak dapat menguasai. Mari kita sembah Dia. Mari sembah Dia. Alkitab mengatakan penyembah yang benar. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bukan karena usaha Bapak Ibu dan saya. Bukan karena keinginan kita untuk menyembah Bapa. Bapa yang ingin disembah. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran hanya ada di dalam Dia, Anak manusia, Yesus Kristus, yakni firman Allah, yang adalah Allah. Ketika pada saat ini tiba-tiba muncul di benak Bapak Ibu sebuah firman, katakanlah firman itu. Biarlah firman itu menjadi bekal untuk kita sepanjang hari ke depan. Firman itu adalah kekuatan. Firman adalah kekuatan Allah. Perkatakanlah. Sembah Dia. Bapak Ibu yang terkasih, penyembahan
berasal dari kata prosqueno, yang memiliki arti kedekatan. Yang memiliki arti keintiman. Kita mengatakan, hampiri dia selagi ia mau dihampiri. Karena akan tiba saatnya Roh Kudus akan diambil daripada kita. Sembah dia selagi ada Roh Kudus di dalam dirimu. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih setiamu. Sungguh besar kasih setiamu. Datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu datanglah. Penuhi hati kami. Penuhi pikiran, perasaan, dan tindakan kami. Atmosfer berubah ketika Bapak Ibu datang untuk menyembah Dia. Berserulah, jangan berdiam diri. Panggil nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Dia Tuhan. Selamanya Ia ajaib. Selamanya Ia ajaib. Ialah Tuhan yang mengangkat kepala kita.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk mengetahui rahasia, yakni rahasia si Abaddon, malaikat yang dicampakkan ke jurang maut, yang dicampakkan ke dunia orang mati. Karena kita akan berperang bersama dengan Yesus Kristus. Yang kini telah menang. Terhadap roh maut. Karena roh Allah Bapa ada di dalamnya. Dan Tuhan Yesus ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Katakanlah amin. Sehingga kita, Bapak, Ibu, dan saya, dipanggil, dipilihnya untuk bergabung dengan pasukan-pasukan Tuhan pada akhir zaman untuk menghancurkan kerajaan Abaddon. Mari kita katakan, Tuhan, selidikilah hatiku. Apakah aku layak pada panggilan-Mu? Bapak, Ibu yang terkasih, Bapak, Ibu dipanggil bukan untuk menjadi orang merdeka, tapi kita dipilihnya, dipanggilnya dari kemerdekaan. Karena Yesus sudah mengalahkan maut di atas kayu salib. Setelah merebut kunci alam maut untuk Bapak, Ibu, dan saya. Sudah banyak, entah berapa banyak orang-orang yang kita kenal satu persatu meninggal karena pandemi ini. Maut bekerja dengan luar biasa. Bapak, Ibu dipilih untuk menghentikan roh maut. Berdirilah, saudara-saudara. Berdirilah dalam iman-Mu. Iman yang didasari di atas batu karang yang teguh. Berserulah demi nama Tuhan. Berserulah demi nama Tuhan.
Generasi-generasi pasukan akhir zaman telah dibangkitkan. Pasukan yang sangat banyak. Pasukan-pasukan pelaksana firman-Nya dengan kuat. Pasukan-pasukan yang berlari seperti kuda. Pasukan-pasukannya yang berjalan dengan gelora. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Katakan Hosana, Hosana. Dimuliakanlah namamu Tuhan. Tinggilah namamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak menerima pujian. Hosana. Mari kita bersyukur. Kalau hingga saat ini kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa menggerakkan tubuh kita. Kita masih diberi kesempatan untuk berseru. Ya Aba, ya Bapa. Kita masih diberi kesempatan untuk berjalan dalam kebenaran. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan. Bersyukurlah Bapak Ibu. Bersyukurlah. Tariklah nafasmu dalam-dalam. Penuhilah kantung paru-parumu dengan udara yang Tuhan sediakan. Dan hembuskanlah dengan berkata, Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Pasukannya bertubuh kebangkitan. Pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Tapi Dia datang untuk membawa hidup. Roh Yesus ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Ada nyawa, ada roh yang memberi hidup. Ketika pada pagi hari ini Ia hembuskan nafasnya. Terimalah. Agar Bapak, Ibu, dan saya diselamatkan dari kematian. Bersatu dengannya untuk melemparkan maut dan tentara-tentaranya ke dalam jurang maut yang tidak berdasar itu kembali.
Dan kita bersama-sama dengannya. Selama 1000 tahun, kerajaan tata Daud untuk memenjarakan mereka di sana. Dalam roh, Yohanes dibawa ke padang gurun. Ia melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Pada dahinya bertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ia melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ketika ia melihatnya, sangat heranlah ia. Ke-10 tanduk yang telah ia lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata untuk memberikan kekuatan dan kekuasaan mereka kepada binatang itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, inilah penyingkapan itu. Pelacur itu tidak lain adalah sistem agamawi dunia ini, yang berdiri dari berbagai aliran agama, yang semuanya berasal dari zaman Babel, yakni Dewi Semiramis, yang dipuja di seluruh dunia dengan berbagai nama yang berbeda. Ia duduk di atas maut. Dari situlah ia memperoleh kuasanya. Semua sistem agamawi ini pun akan dihancurkan oleh pengikut mereka sendiri, yakni ke-10 raja yang telah bertobat karena pekerjaan pasukan akhir zaman yang mengikuti Yesus. Kitalah pasukan akhir zaman, pasukan tanpa wajah yang tidak diperhitungkan, memiliki kuasa dan otoritas, berjalan bersama dengan Kristus, bersembunyi di balik bayang-bayang Yesus Kristus yang adalah firman Allah. Biarlah kita menyadari pada pagi hari ini, agar kita semakin kecil, dan mati. Agar Yesus Kristus tampil keluar melalui hidup Bapak, Ibu, dan saya. Tampil keluar dari dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya.
Mereka yang berbalik dari sistem agamawi untuk mengembalikan kekuasaan yang mereka baru terima dari si maut. Kemudian mereka akan menerima kuasa yang baru dengan bergabung dengan pasukan Kristus Yesus. Tidakkah itu membuat Bapak, Ibu, dan saya bersemangat pada pagi hari ini? Katakan amin. Mari sama-sama kita sorakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Sebab Ia besar. Kebesarannya ada sampai selama-lamanya. Kitab Wahyu 17 ayat 14 berkata, mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena Dialah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Katakan amin. Mereka yang bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilihnya, dan yang setia. Setia adalah mereka yang berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Karena dari buahnya lah mereka akan melihat pohon yang Bapak, Ibu, dan saya miliki, yakni Kristus yang hidup. Lalu Ia berkata kepada Yohanes, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan umat dan bahasa. Inilah landasan penyingkapan itu. Dalam kitab Wahyu 17 ayat 16, ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Mereka akan memakan dagingnya, dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka, untuk melakukan kehendaknya, dengan seia sekata, dan duduk memberikan perintah mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi.
Inilah yang kita perlu beritahukan kepada golongan orang-orang percaya. Dengarkanlah. Hanya sedikit yang akan bergabung dengan pasukan akhir zaman. Hanya yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia, yang akan berperang menghadapi pasukan binatang itu bersama-sama dengan mempelai pria itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setelah berita ini disampaikan, bersiap-siaplah, karena mereka satu persatu akan segera berhadapan dengan si maut lagi. Tapi kali ini mereka akan mengalahkan maut. Tidak seperti dahulu ketika maut selalu meninggalkan luka. Karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Mari kita bersama-sama katakan amin. Apa yang difirmankannya, jadilah dengan segera. Bapak Ibu yang terkasih, Abaddon digambarkan sebagai binatang serupa macan tutul, kaki beruang, bermulut singa, menerima kekuasaan dari si naga tua, yakni iblis, yang membuka mulutnya menghujat Allah dan seluruh surga. Ialah yang memberi kekuasaan kepada antikris, yang digambarkannya sebagai binatang lain, mirip anak domba Allah, yang bertanduk dua. Ketika raja kecil yang memerintah selama 3,5 tahun itu berkuasa di muka bumi, kematian massal ada di mana-mana. Hanya mereka yang mengetahui rahasia dari kuasa maut itu yang mampu mengatasi mereka dan menyingkirkan si pembinasa itu pergi dengan nama Yesus. Bersoraklah amin. Siapkah Bapak Ibu? Siapkah kita semua untuk menghadapi maut dan pasukannya bersama-sama dengan Yesus Kristus? Merekalah yang hidupnya memanifestasikan hidup Kristus, yang terpilihnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kita dengar, bahwa antikristus akan datang. Sekarang pun telah bangkit banyak antikristus. Dan hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Satu Yohanes 4 ayat 3 berkata, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Kitab 2 Yohanes 1 ayat 7 berkata, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia.
itulah si penyesat dan antikristus. Marilah kita mempersiapkan diri dalam kematangan rohani, karena merekalah yang mengerti apa yang harus mereka lakukan. Ya, Tuhan Yesus telah mempersiapkan setiap orang percaya yang benar-benar menaruh perhatian tentang hal ini. Itulah bedanya antara orang percaya dan yang tidak. Ketika antikristus tiba, ia akan segera mengganti suasana di atas bumi. Kematian muncul di mana-mana. Bukankah hal ini yang Bapak Ibu lihat? Siapa yang dapat menahan munculnya antikristus ini? Yakni kehadiran orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipenuhi kehadiran Allah. Mereka adalah garam dunia yang menahan kebusukan di atas bumi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluargamu membutuhkan doa-doamu. Kota di mana kita tinggal membutuhkan doa-doa kita. Negara di mana kita berada membutuhkan doa-doa syafaat Bapak Ibu dan saya. Berdirilah, berdirilah di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikanlah seluruh bangsa murid-muridnya dan baptislah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakanlah amin. Kitab 2 Tesalonika 2 ayat 1 berkata tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal ini telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Kitab 2 Tesalonika 2 ayat 6 berkata, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan.
Kalau yang sekarang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya dengan penampakannya pada waktu kedatangannya. Bapak Ibulah yang menahan munculnya si maut dan si pendurhaka itu. Doa-doamu membantu banyak karena kedudukanmu benar di depan Allah. Karena doa-doa yang Bapak Ibu katakan, Bapak Ibu dengungkan, semua berlandaskan firman Allah. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mukjizat palsu dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Mari, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan iman, mendeklarasikan firman bersama-sama yang didasari dari kitab Yohanes 6 ayat 46, 12 ayat 45, 8 ayat 12. Kitab 1 Yohanes, Galatia, Roma, Matius, 2 Korintus, Yudas, Ibrani, 1 Petrus, Efesus, Lukas. Deklarasi kita bukanlah deklarasi yang membabi buta, tetapi semua didasari oleh firman Allah. Mari katakan bersama-sama dengan saya, dengan suara yang keras. Ya Tuhan Yesus, Engkau datang dari Allah Bapa dan serupa dengan Allah ke dalam dunia sebagai terang. Saya percaya kepadamu, Yesus. Dan saya yang percaya kepadamu, jangan tinggal di dalam kegelapan. Bapa mengaruniakan kasih-Nya yang besar kepada saya, sehingga saya disebut anak Allah. Saya sekarang adalah anak Allah. Saya sekarang dipimpin Roh Allah. Roh Kudus bersaksi bersama rohku bahwa saya adalah anak Allah. Saya adalah ahli waris Allah. Karena saya berhak menerima janji Allah bersama dengan Engkau, Kristus. Bapa, Engkau adalah Bapakku. Saya percaya dalam hatiku bahwa Engkau, Yesus Kristus, adalah Putra Allah. Saya percaya bahwa Engkau telah dibangkitkan dari kematian untuk membenarkan saya. Saya mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkau, Yesus, adalah Tuhanku
Engkau menguasai hidupku. Engkau memimpinku. Dan Engkau adalah gembalaku. Di dalam Engkau, saya dilahirkan kembali dan menjadi anak Allah. Di dalam Engkau, saya hidup, bergerak, dan tinggal di dalam Kristus, Juru Selamatku dan Tuhanku. Saya memiliki hidup, tenaga, dan kekuatan-kekuatan untuk tugas-tugas yang mustahil. Saya tinggal di dalam Engkau. Saya hidup di dalam Engkau. Engkau adalah pokok anggur, dan saya adalah rantingnya. Pokok anggur ada di dalam rantingnya, dan ranting ada di dalam pokok anggur. Kehidupan-Mu Yesus, yaitu kehidupan Allah, ada di dalam saya. Keberadaan-Mu, kasih ilahi-Mu ada di dalam saya. Seperti darah-Mu Yesus yang mengalir di dalam tubuh jasmani saya, demikian pula kehidupan-Mu Yesus mengalir melalui jiwa dan roh saya. Saya selalu mengizinkan kehidupan dan kasih itu menguasai saya. Saya adalah ciptaan baru di dalam Engkau, Kristus Yesus. Saya adalah makhluk ciptaan baru dengan kehidupan Allah, keberadaan Allah, dan kemampuan Allah ada di dalam saya. Allah melihat saya di dalam Engkau. Saya adalah buatan-Mu, Yesus Kristus. Saya adalah ciptaan baru. Tuhan Yesus, olesi kedua anak-anak Allah yang tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini, dan siapapun yang mendengar doa-doa ini, dengan minyak yang baru, minyak yang dari Roh Kudus, urapi kami semua dari ujung kepala kami hingga ujung kaki kami. Biarlah kami direndam dalam urapan-urapan baru pada pagi hari ini, yang menjadi bekal untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah kami sepanjang hari ini bertindak tanduk, berbuat, berkata-kata, melihat, berpikir, berperasaan seia sekata dengan Engkau, Tuhan Yesus. Apa yang kami pegang, dikuduskan Tuhan bagi kami. Katakanlah amin. Dan apa yang kaki kita injak akan diberikan Tuhan atas kita. Katakanlah amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah anak Allah, Yehova yang sejati. Inilah pengakuan saya, pengakuan kami anak-anak Allah. Dengan berani kami mengatakannya di hadapan Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, di hadapan segala malaikat-malaikatnya, di hadapan segala penghulu-penghulu di udara, di hadapan segala raja-raja di dunia maut, di hadapan iblis dan antek-anteknya. Doa-doa kami, pengakuan-pengakuan kami dilandasi oleh firman Allah, sehingga kedudukan kami, doa-doa kami, perkataan-perkataan kami benar di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yang mendapatkan, yang menerimanya, yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Amin.